Beberapa bulan yang lalu itu ada kasus dari Chico yang dari Semarang, dia itu menggunakan deepfakes dengan menggunakan wajah alumni. Sebenarnya kasus deepfakes itu bukan hal baru dan bukan hanya terjadi pada saat AI. Tapi menurut Ferrara, peneliti dari University of Southern California, AI itu bikin makin complicated karena dia bisa diakses oleh semua orang dan semua jadi bisa untuk menggunakan hal tersebut di hal-hal yang juga tidak benar. Lewat risetnya, Ferrara kemudian memetakan berbagai masalah yang muncul karena generatif AI dan kemudian dia membuat semacam leveling atau stack biar membantu untuk memetakan bagaimana sebuah masalah tentang dari AI generatifnya itu yang awalnya berada di artifak level kemudian naik untuk perlahan-lahan sampai di titik level sistemik. Dengan memahami masalahnya, dia kemudian merekomendasikan solusinya yaitu adalah keamanan epistemik atau epistemic security. Melalui keamanan epistemik tadi itu dia mengidentifikasi apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan di berbagai level. Terkait dari konsep tadi soal keamanan epistemik, dia juga mengajukan agenda riset supaya langkah-langkah dan penanganannya itu jadi lebih terarah dan sesuai dengan goalnya tadi. 3 hal yang aku suka dari riset ini. Yang pertama, dengan dia membuatnya dalam bentuk layering atau leveling tadi itu jadi memudahkan kita untuk mengidentifikasi masalahnya ini ada di level apa sih sekarang dan bagaimana prosesnya untuk sampai menyentuh di level sistemik tadi. Dia menggunakan istilah-istilah yang mudah untuk dicerna dan mengidentifikasi istilah tersebut, jadi kita jadi lebih mudah untuk mengenali masalahnya dan menyebarkan informasinya ke orang lain. Dia menekankan kalau masalahnya ini bukan lagi di titik individu, tapi kita harus mengembangkan solusi yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat atau resiliensi masyarakat. Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan terkait riset ini, yang pertama, karena ini sifatnya masih pengajuan konsep, jadi belum ada bukti empirisnya. Memang ada di bagian di mana dia melakukan sintesis terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan AI generatif tadi, tapi bukan merupakan praktik langsung yang dilakukan oleh penelitinya. Risetnya juga belum memberikan temuan-temuan terkait bagaimana institusi saat ini menanganinya. Dan apakah ada pengaruh budaya atau culture yang bisa ngebikin ini tuh jadi berbeda di berbagai wilayah atau tempat. Beberapa pertanyaan yang muncul setelah membaca ini tuh yang pertama, ini bikin aku jadi mikir Indonesia tuh sekarang ada di level yang mana ya? Walaupun sebenarnya dia juga menjelaskan sih terkait authoritarian control. Nah, di penelitiannya ini kan dia menjelaskan kalau misalnya institusinya memang ingin lebih baik. Nah, terus bagaimana langkah selanjutnya kalau dari institusi negaranya sendiri itu tidak berkenan dan nggak memikirin ke arah ini? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Tapi overall aku suka banget sama risetnya karena itu bikin jadi lebih mudah dicerna dan jadi lebih mudah untuk dikelompokkan sehingga mengerti di mana level kasus seperti ini itu harus ditanganin dan bagaimana cara menanganinya. Kalau dari kalian ada kasus apa lagi nih yang menarik seputar AI generatif? Gitu dulu dari Tanjur Bayu. Baca jurnal bareng yuk.